salah satu. Senyawa unsur dapat sulfur dapat bentuk suatu senyawa dan asam biloksana menggambarkan struktur tersebut. Sebenarnya ada macam-macam ya, cuman pakai asam sulfat aja yang gampang. Jadi ya ini asam sulfat. Jadi H2SO4 asam sulfat. Oke. Sulfur dapat membentuk anion. Senyawa sulfur A anionnya udah, kita bikin anionnya. Anionnya itu kayak gini. SO4 2- ya. Kalau misalnya di atas bukan pakai sulfat tetap dibenerin ya, cuman sebenarnya ini biar mudah aja. Nah, ini kenapa ukurannya sama semua? Karena ada resonansi. Jadi nanti struktur ini bakal beresonansi misalnya kayak gini. Jadi strukturnya kayak gini. Terus ini gini. Nah, jadi sebenarnya lebih tepat kalau kita mau gambar H2SO4 itu kayak SO4 2- itu kayak gini ya. Di S O O O O terus ini pakai garis putus-putus. Karena pada dasarnya panjang ikatannya sama semua. Oke, terus lanjut. Sulfur memiliki anion sangat reaktif. Nah, ini kalau misalnya kita hitung pakai cara biasa. Kan ini pakai cara biasa ya. Kan 8 kali min 2 itu min 16 ya. Tambah min 2 jadi min 18. Berarti sulfurnya satunya 9. Nah, ini salah ya. Karena sulfur itu maksimalnya 6. Dia kan golongan 6. Jadi pasti bilok sulfurnya 6. Nah, tinggal kita gambar ya. Nah, kan S282 min itu kayak SO42 min ya. Tapi ada 2. Terus muatannya dikurangin 2. Berarti kurang lebih D itu kita bisa gambar dari 2 SO4 dulu. Jadi ini ada 2 SO4. Nah, tapi muatannya kita kurangin 2. Gimana caranya? Nah, ini kan min sama min ya. Kita gabung aja. Jadi kayak gini. Jadi deh S2O8 2 min. Nah, kalau muatan formalnya itu yang S di sini itu 0. Terus O di sini 0, O di sini min 1. Terus sisanya 0. Ini juga min 1, yang lainnya sebenarnya semuanya sisanya 0. Oke, terus lanjut. Sulfur bisa membentuk anion dengan nitrogen dan karbon, beberapa kemungkinan struktur. Oke, bisa aja dia itu SCN atau SNC. Ya, SCN sama NCS atau NCS ya. Atau berarti di sini CNS. Nah, ini ada macam-macam. Berarti kurang lebih ada 4. Yang pertama SCN. Itu kayaknya kayak gini. Jadi ini negatif. Nah, muatan formalnya itu sini 0, 0, min 1. Terus berikutnya kalau SNC berarti dia S, N, C. Itu mungkin kayak gini. Ini sorry. Ya enggak gini. Jadi kalau misalnya kita mau gambar tuh pertama dimulai dari ikatan tunggal dulu ya. Ini kan SNC ya, sorry. Nah, terus kita bisa buat ikatan rangkap atau ikatan 3. Cuman di sini kan C-nya itu dia valensinya 4 ya, baru kepake 1. Berarti ada 1, 2, 3 lagi kan. Nah, itu bisa kita buat dia misalnya rangkap 3. Tapi dia harus tambah 2 biar oktet. Berarti C di sini itu dia muatannya bakal min 1. Muatan formalnya min 1. Terus N di sini dia itu bakal plus 1.
Berarti S di sini dia bakal -1 juga. Gitu. Ya, kalau misalnya gambar resonansi dari ini itu tetap bener ya, walaupun sama tinggal diubah muatan formal aja. Jadi kalau misalnya struktur yang atas resonansi dia tuh jadi kayak gini, SC, terus ini N. Kalau kayak gini ini C-nya, ini N yang jadi -1. Terus kalau misalnya yang bawah itu juga bisa S, N, C, cuman C-nya jadi -2. Kayak gitu. Ya tadi ya, kalau mau gambar struktur bisa dari satu ikatan tunggal dulu terus dipas-pasin. Atau bisa dihitung dulu total elektronnya. Jadi kan total elektron di sini S itu kan 6. C itu 4. N itu kan 5. Tapi kan mereka muatan total -1 ya, berarti ada satu tambahan. Nah, ini kan kalau dijumlahin total muat elektronnya 16. Nah, intinya struktur yang kita buat itu elektronnya harus 16. Kalau kita cek misalnya yang paling bawah yang ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah gitu, jadi 16. Nah kemudian yang E. Nah ini kita bisa pakai SCN. Bisa berikatan di S-nya. Oh, pertama kita lihat dulu. Ini kan ada logam bilox 2 ya. Valensi kationnya 6. Berarti misalnya ini M plus 2. Dia itu AR 3D 6 ya. Kan valensi 6. Berarti dia rumusnya itu M AR 3D6 4S2. Nah kan AR itu 18 ya. Tambah 6 tambah 2 18 tambah 8 berarti dia 26. Berarti dia Fe. Nah yaudah, kita tinggal gambar Fe terus sama SCN. Ya kan pasti oktahedral. Jadi ini OH2, 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 OH2. Terus ini kita bisa SCN. Terus ini OH2. Nah sebenarnya kan tadi struktur di atas ada 3 ya. Itu bisa, kalau ditanya struktur yang paling stabil tuh struktur yang pertama. Yang ini. Kenapa? Karena biloxnya muatan formalnya banyak yang 0. Jadi dia itu paling stabil. Jadi yang struktur paling stabil itu yang muatan formalnya paling 0 ya. Dan atom-atomnya pada oktet. Kecuali S garis oktet, tapi di sini kan udah pada oktet. Ya di bawah yang ini juga oktet sih. Jadi makanya di sini lihat dari muatan formalnya aja. Nah, ini berarti kita pakai SCN, S-nya negatif. Berarti berikatannya di S. Nah itu kita bisa bebas sebenarnya mau naruh SCN-nya di mana, karena kayaknya nggak ada aturan deh. Nah terus berikutnya ini ada tentukan fasa sulfur paling stabil pada atmosfer 373. Kalau kita lihat 373 Kelvin itu 373 Kelvin itu kan 100 derajat ya. Berarti 100 derajat itu kurang lebih kan di sini. Berarti dia paling stabilnya adalah monoklinik. Nah kemudian jumlah triple point itu ada 1, 2, 3. Ada 3, koordinatnya tinggal ditulis. Nah terus apakah fasa rombik meleleh pada satu mikro ATM? Nah jadi kan satu mikro ATM itu sama dengan 10⁻6 ATM. Nah di sini kan kita lihat ATM-nya yang ini, yang aku garisin itu kan 5 kali 10⁻6 ya. Berarti kan 10⁻6 ATM di bawahnya. Nah berarti mungkin misalnya di sini. Nah fasa rombik itu nggak bisa meleleh. Kenapa? Karena kalau kita naikin suhunya dia jadi gas. Berarti tidak bisa, karena akan menyublim. Oke, ini soal 1 ya udah beres.